Halo sahabat, konon katanya anggrek bulan menyukai kelembaban yang tinggi. Jadi saya tempatkan anggrek bulan saya di tempat teduh. Lalu saya beri pupuk pembungaan untuk merangsang munculnya bunga kembali. Maka saya pun rajin memupuk dan menyiram. Dahulu saya begitu sudah merasa benar memperlakukan anggrek bulan saya. Terkadang kesalahan tidak kita sadari. Baru sadar ketika tanaman anggreknya mati atau tinggal satu daun menjadi baby kembali yang tadinya jumbo. Adakah sahabat yang seperti saya begitu? Kalau masih ada, mari kita belajar bersama mengenai syarat tumbuh dengan baik anggrek Phalaenopsis agar tumbuh subur rajin berbunga. Halo sahabat YouTube pecinta anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita. Terutama yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Halo sahabat, anggrek bulan bahasa ilmiahnya adalah Phalaenopsis yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Phalaina berarti ngengat dan opsis yang berarti menyerupai. Jika digabungkan menjadi Phalaenopsis yang bermakna seperti ngengat terbang. Keindahan bunga anggrek terutama yang sangat populer yaitu anggrek Phalaenopsis yang biasa di Indonesia disebut anggrek bulan yang membuat kita terpikat melihatnya dan ingin menjadikannya sebagai hobi dengan ilmu merawat anggrek ala kadarnya seperti saya dahulu. Dari pengalaman saya dahulu membeli tanaman anggrek bulan yang sedang berbunga, selesai berbunga lalu dirawat, lalu tanamannya mati. Beli lagi anggrek bulan, selesai berbunga dirawat, mati lagi. Begitu terus kejadiannya. Dari usia produktif saya sampai sekarang saya berusia ya produktif sih, walaupun sudah lansia ya. Kita harus tetap produktif selagi sehat kan, supaya tidak pikun. Jadi sahabat, apapun yang kita sukai atau kita cintai, kalau kita tidak memahami cara merawatnya, hasilnya akan tidak bagus, bahkan akan merugikan. Lalu saya pun belajar, karena tanaman anggrek begitu banyak jenisnya. Jadi sesuai koleksi kita, jenis apa yang kita koleksi, jadi kita harus pelajari jenis-jenis dari anggrek tersebut. Karena beda jenis anggreknya, beda juga cara merawatnya. Sebelumnya karena anggrek bulan menyukai kelembaban yang tinggi bila dibandingkan dengan jenis anggrek Dendrobium, Oncidium ataupun Cattleya. Jadi saya tempatkan anggrek bulan saya di tempat teduh. Dalam merawat, karena saya ingin anggreknya cepat berbunga kembali, lalu saya beri pupuk pembungaan untuk merangsang munculnya bunga kembali. Maka saya pun rajin memupuk dan menyiram. Dahulu saya begitu sudah merasa benar memperlakukan anggrek bulan saya. Terkadang kesalahan tidak kita sadari, karena pada saat itu saya masih kurang memahami tentang media tanam anggrek. Media tanam asli dari penjual biasanya menggunakan sphagnum moss yang sangat baik menahan atau mengikat air. Jadi yang benar tidak boleh sering-sering disiram. Dan ingin cepat-cepat anggreknya berbunga kembali. Padahal anggrek yang baru selesai berbunga harus diistirahatkan dari berbunga kembali dengan memberi nutrisi atau pemupukan pertumbuhan, bukan pupuk pembungaan lagi. Sebab untuk mengembalikan stamina atau kesehatan baik akar ataupun daun. Karena pada saat pembungaan energinya difokuskan untuk bunga. Bisa saja kalau dipaksakan untuk berbunga kembali dengan memberi pupuk pembungaan, apalagi dengan sering-sering disiram. Hasilnya akar akan merana, tidak mendapat nutrisi pertumbuhan,
lalu kelembaban tinggi karena sering disiram, membuat akar cepat busuk dan kita tidak mengetahuinya karena akar tidak kelihatan terbungkus media tanam. Baru sadar ketika tanaman anggreknya mati atau tinggal satu daun menjadi baby kembali. Karena akar busuk, otomatis daun akan layu satu persatu menjadi baby kembali yang tadinya jumbo. Penyiraman memang adalah kunci utama dalam merawat anggrek bulan. Anggrek ini tidak suka terlalu banyak air, jadi pastikan untuk tidak menyiramnya terlalu sering. Idealnya kita bisa menyiram anggrek bulan kita sekali seminggu atau saat media tanam mulai mengering. Jadi tidak ada patokan ya sahabat. Media tanam mengering tergantung dari musim atau lingkungan di mana anggrek tersebut ditanam, apakah di dataran rendah atau dataran tinggi. Jadi berbeda mengeringnya di dataran rendah dibandingkan dengan dataran tinggi. Bisa lebih lama lagi keringnya. Untuk sahabat yang berada di perkotaan yang biasa menggunakan air dari PDAM untuk menyiram anggrek, sebaiknya airnya didiamkan dulu ya selama 1 malam. Karena anggrek bulan sensitif dengan klorin. Atau bisa juga menggunakan air hujan yang bersih, bagus. Supaya tanaman anggrek bulan dapat tumbuh dengan baik, kita disarankan untuk melakukan pemupukan rutin. Berikan pupuk khusus anggrek setiap 2 atau 3 minggu sekali. Gunakan pupuk sesuai dengan periode. Apakah sedang masa pertumbuhan atau masa pembungaan ataupun masa pemulihan setelah pembungaan. Biasanya pada masa pemulihan ini bekas tangkai bunga dipotong agar tidak menumbuhkan bunga kembali. Jadi maksimal pemulihannya dengan diberikan pupuk pertumbuhan. Untuk setiap aturan beberapa tanaman anggrek bulan tidak boleh dipotong tangkai bunganya. Kebanyakan aturan ini untuk anggrek spesies seperti Phalaenopsis violacea, Amoinensis, Cornucerpi dan lain-lain. Biasanya hanya memiliki beberapa bunga di ujung tangkai dan akan mekar secara berurutan untuk waktu yang lama. Masa pemulihan ini untuk mempertahankan kesehatan tanaman jangka panjang dan untuk memastikan pembungaan berikutnya yang lebih banyak atau berlimpah. Sebaiknya melakukan pemupukan setelah penyiraman untuk mencegah kerusakan pada akar. Gunakan pupuk cair dengan dosis 1/4 atau setengah dari dosis yang ada di label. Lebih baik diberikan pemupukan dengan dosis rendah secara rutin daripada koleksi kita mati karena overdosis pupuk. Setelah tercampur rata, semprotkan ke seluruh bagian, ke akar, batang, dan daun. Agar lebih efisien, sebaiknya pupuk diarahkan pada daun karena faktanya kutikula atau pembuluh daun bisa menerima 90% asupan nutrisi, sedangkan akar hanya mampu menerima atau menyerap nutrisi 10% saja. Walaupun tanaman anggrek kita sudah tepat dalam penyiraman dan pemupukan, bahkan bisa saja tanaman anggrek bulan yang dirawat tidak dapat tumbuh dengan baik, apalagi subur dan dapat berbunga karena banyak faktor yang mempengaruhi. Selain penyiraman dan pemupukan, kita juga harus memperhatikan penempatan. Penempatan sangat penting karena untuk mendapatkan pencahayaan yang sesuai. Untuk mengetahui apakah anggrek bulan kita mendapatkan sinar matahari yang cukup, bisa dilihat dari warna daunnya. Kalau warna daun anggrek bulan kita berwarna hijau cerah, itu pertanda dia mendapatkan sinar matahari
yang cukup dan tidak berlebih. Selain itu, syarat dari tanaman anggrek bulan dapat tumbuh subur dan rajin berbunga, kita harus menjaga kelembaban sekitar 60%, juga sirkulasi udara yang bagus. Juga setidaknya 1 bulan sekali kita semprotkan fungisida dan insektisida untuk mencegah hama dan penyakit. Jadi untuk sahabat di perkotaan yang ingin menanam anggrek bulan dengan menggunakan pot, sebaiknya gunakan pot yang menggantung. Karena anggrek bulan merupakan tanaman yang bersifat epifit, yaitu menumpang atau menempel pada tumbuhan lainnya. Maka jika sahabat tidak ingin sulit, bisa meletakkan anggrek bulan di batang pohon di sebelah timur atau menghadap timur. Setelah banyak kegagalan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa anggrek bulan bagusnya ditanam, ditempel di pohon hidup seperti anggrek bulan yang ini, Phalaenopsis putri bening Blitar dan yang lain-lain saya tempelkan di pohon mangga yang sudah ditebang tapi masih hidup. Jadi apakah pohon hidupnya harus besar atau kecil, itu tidak jadi masalah. Yang penting pohon yang masih hidup dan bisa kita tempelkan tanaman anggrek di situ. Seperti ini yang terlihat di kamera, saya menanamnya di pohon suji. Jadi pohon suji ini yang sudah tinggi kita potong ujungnya, tapi dia masih hidup. Seperti ini tuh. Ini besarnya paling 1 jempol juga tidak ada. Tidak masalah ya, yang penting masih hidup dan kita menempelkan anggreknya di situ. Jadi dingin-dinginnya dari pohon yang masih hidup ini membuat kelembaban tanaman anggrek terjaga. Bukan pohon suci saja, bisa juga pohon lainnya, misalnya pohon hanjuang yang seperti ini yang terlihat di kamera. Jelaskan ini pohon hanjuang. Seandainya sahabat di perkotaan tidak mempunyai pohon hidup, bisa menggunakan paralon seperti ini. Saya menggunakan paralon pembuangan air. Bahkan kita bisa menggunakan besi seperti yang saya pergunakan. Ini yang kelihatan di kamera. Saya menggunakan besi untuk tiang lampu. Kalau dengan cara ini kita tinggal merekayasa kelembaban untuk tanaman anggrek bulan kita agar dia hidupnya happy dengan cara menanam kadaka sebagai naungan dari paparan sinar matahari, juga memberikan kelembaban kepada anggrek bulan kita. Usahakan menempelkannya ke arah atau menghadap timur di mana matahari langsung memancarkan sinar paginya. Cara ini akan membuat tanaman rajin berbunga. Hanya bagian daun tidak berwarna hijau cerah, tetapi hijau kekuningan. Tidak masalah ya. Kalau menghadap ke timur mendapat sinar matahari pagi, maka dengan sendirinya anggrek akan beradaptasi. Anggrek bulan akan tumbuh dengan mandiri. Cara ini lebih mudah kalau dibandingkan dengan cara penanaman di dalam pot. Dengan cara ini tanaman anggrek lebih cepat tumbuh dan terbebas dari busuk akar. Itu pengalaman saya. Jadi banyak cara dalam menanam dan merawat anggrek bulan yang indah ini. Caranya bisa ditanam dengan menggunakan pot yang menggantung atau pot biasa ya, bebas sesuai keinginan. Ataupun bisa dengan cara menanam anggrek bulannya ditempel di pohon. Yang pasti semua itu membutuhkan ilmu dan juga sangat-sangat dibutuhkan ketekunan dan kelihayan dalam merawatnya. Jadi kita kalau ingin sukses merawat anggreknya harus mau belajar memahami syarat tumbuh jenis tanaman anggrek yang kita rawat. Jadi untuk sahabat penghobi anggrek, silahkan mencobanya dan semoga bisa sukses merawat anggrek bulannya, bisa tumbuh
sehat, subur, dan rajin berbunga, mendapatkan tampilan bunga dari anggrek bulan yang maksimal. Saya rasa cukup sekian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua sukses merawat anggreknya. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.